Asal mula perintah mengqadha sholat karena ketiduran. Sholat merupakan salah satu rukun Islam. Mengerjakan sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, bagaimana jika kita ketiduran sehingga ketinggalan waktu sholat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak kisah berikut. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Qatadah, dan beberapa sahabat lainnya sedang melakukan perjalanan. Sesungguhnya kalian jika tidak menemukan air hingga besok pagi, maka kalian akan kehausan. Maka dari itu orang-orang segera berangkat dengan maksud ingin mencari air. Sedangkan Abu Qatadah menjaga Rasulullah. Kendaraan unta yang dibawa Rasulullah tiba-tiba miring. Rasulullah nyaris jatuh dari kendaraan beliau. Ternyata Rasulullah mengantuk. Lalu Abu Qatadah menopang Rasulullah. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya Abu Qatadah, wahai Rasulullah." "Sejak berapa lama engkau berjaga?" "Sejak tadi malam." "Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga Rasulnya. Sebaiknya kita tidur di akhir malam. Di antara kalian hendaklah ada yang berjaga, dan jagalah juga sholat kami." "Baik ya Rasul, kami laksanakan." Kemudian Rasulullah dan para sahabat tidur. Setelah sekian waktu berlalu, akhirnya yang berjaga malam juga tertidur, hingga tidak ada yang membangunkan untuk sholat subuh. Keesokan harinya, Rasulullah dan para sahabat pun terbangun ketika panasnya matahari menyinari tubuh mereka. Rasulullah langsung keluar tenda dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Demikian juga para sahabat. Semuanya terbangun dan bersiap-siap untuk sholat. "Apakah kalian membawa air?" "Iya, wahai Rasulullah. Saya membawa tempat wudhu yang berisi sedikit air." "Berikan kepadaku Abu Qatadah. Silakan kalian memakai air ini hemat-hemat." Orang-orang pun bergantian untuk berwudu. Setelah selesai wudu, air tersebut masih tersisa sedikit. "Perhatikanlah wahai Abu Qatadah, air ini akan memiliki berita besar." Kemudian dikumandangkan azan. Rasulullah dan orang-orang pun melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lalu setelah itu mereka melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai melaksanakan sholat, Rasulullah menaiki kendaraan unta beliau. Abu Qatadah dan orang-orang pun juga menaiki kendaraan masing-masing. "Kita telah terledor terhadap sholat kita." "Iya, bagaimana ini?" "Apa yang kalian katakan? Jika itu urusan dunia, maka itu terserah kalian. Tetapi jika itu adalah urusan agama, maka kembalikanlah kepadaku." "Wahai Rasulullah, kita telah menyia-nyiakan sholat kita." Tidak ada keteledoran dalam tidur. Keteledoran hanya berlaku dalam keadaan terjaga. Jika terjadi keadaan seperti itu, maka sholatlah. Dan pagi harinya merupakan waktunya sholat yang tertinggal itu. Sebagaimana hadis yang juga diriwayatkan An-Nasa'i nomor 611 dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu fil yaqdi, fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaruha." Yang artinya, sesungguhnya dalam tidur itu tidak ada keteledoran, dan keteledoran itu hanya terjadi dalam keadaan terjaga. Apabila salah seorang di antara kalian lupa akan sholat atau tidur hingga melewatkan waktu sholat, maka hendaknya ia mengerjakan sholat itu ketika mengingatnya. Ternyata dalam keadaan tidak sengaja meninggalkan sholat seperti karena tertidur, lupa atau pingsan, maka wajib hukumnya mengqadha sholat yang terlewat.
Mengqadha sholat artinya mengerjakan sholat di luar waktu sebenarnya untuk menggantikan sholat yang terlewat. Dengan demikian, ketika seseorang baru teringat bahwa ia telah melewatkan sholat atau baru terbangun dari tidur, sedangkan waktu sholat sudah terlewat, maka yang ia lakukan adalah segera berwudu, lalu mengerjakan sholat dengan tata cara yang persis sebagaimana sholat yang ia tinggalkan. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang perintah mengqadha sholat karena ketiduran. Hikmah yang bisa diambil antara lain, pertama, bahwa ketika terlewat sholat karena tidur atau lupa, maka hendaknya segera mengerjakan sholat tersebut ketika ingat. Kedua, saling tolong-menolong sesama muslim adalah perbuatan yang mulia dan bernilai pahala, sebagaimana yang dilakukan Abu Qatadah. Ketiga, hendaknya selalu mengingat Allah agar kita terjaga, tidak lupa untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab.